Bagaimana kalau saya bilang timnas Indonesia yang akan kita lihat bulan Juni ini bukan timnas Indonesia yang biasa? Bukan karena lawannya Oman atau Mozambik, bukan juga karena bermain di Stadion Gelora Bung Karno, tapi karena ada satu hal yang membuat banyak pendukung Garuda terkejut. John Hetman benar-benar mengacak-acak skuad timnas Indonesia. Ada pemain senior yang hilang, ada pemain yang selama ini dinanti akhirnya kembali. Dan yang paling mengejutkan, ada seorang pemain muda dari timnas Indonesia U17 yang tiba-tiba masuk ke dalam skuad senior. Namanya Matthew Baker. Pertanyaannya sekarang, apakah ini tanda bahwa John Hetman sedang membangun generasi baru timnas Indonesia? Atau justru sebuah perjudian besar yang bisa berisiko? Hari ini kita akan membahas semuanya. Mulai dari kejutan kembalinya Marcelino Ferdinand, hilangnya Jay Isis karena cedera, sampai peluang debut Matthew Baker yang membuat banyak pencinta sepak bola Indonesia penasaran. Sebelum masuk ke pembahasan, dukung channel Irfan dengan menekan tombol like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Karena dukungan teman-teman sangat membantu channel ini untuk terus berkembang. Mari kita mulai. Ketika John Hetman pertama kali ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, banyak orang berharap ada perubahan. Banyak yang ingin melihat Indonesia menjadi lebih kompetitif, lebih disiplin, lebih kuat, dan perlahan-lahan mulai mendekati level negara-negara besar Asia. Namun perjalanan menuju target itu tentu tidak mudah. Indonesia saat ini masih berada di peringkat 122 FIFA. Posisi yang menunjukkan bahwa perjalanan menuju 100 besar dunia masih sangat panjang. Di sisi lain, ekspektasi publik begitu tinggi. Setiap pertandingan harus menang, setiap pemain harus tampil sempurna, setiap keputusan pelatih selalu menjadi perdebatan. Karena itulah, pengumuman skuad FIFA Matchday Juni 2026 langsung menarik perhatian. Dari 44 nama profesional yang sebelumnya diumumkan John Hetman, hanya memilih 23 pemain. Artinya banyak pemain harus tersingkir, banyak nama yang harus dicoret. Dan ketika daftar final diumumkan, kejutan mulai bermunculan. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah tidak adanya Jay Isis, bek yang selama ini menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia, harus absen karena cedera. Kehilangan Jay tentu bukan hal yang kecil. Kita semua tahu bagaimana pentingnya peran Jay dalam menjaga lini belakang Indonesia. Ketenangannya, kemampuannya membaca permainan, kepemimpinannya di lapangan, semua itu sulit digantikan. Namun sepak bola tidak pernah berhenti menunggu. Ketika satu pemain absen, pemain lain harus siap mengambil kesempatan. Dan disinilah cerita baru mulai terbentuk. Meski kehilangan Jay Isis, John Hetman tetap membawa sejumlah nama penting. Di posisi penjaga gawang kita masih melihat Emil Audero, Martin Paes, dan Nadeo Argawinata. 3 kiper dengan karakter berbeda yang memberikan rasa aman bagi timnas Indonesia. Lalu di sektor pertahanan ada Kevin Dick, Justin Hubner, Elkan Bagot, Nathan Choaon, Sandy Walsh, Muhammad Ferrari, Yakub Sayuri, dan Doni Tri Pamungkas. Nama-nama yang selama ini sudah cukup akrab di telinga para pendukung Garuda. Namun perhatian publik justru tertuju kepada satu nama, yaitu Matthew Baker. Pemain muda yang sebelumnya tampil bersama timnas Indonesia kelompok umur, usianya masih sangat muda. Pengalamannya di level senior juga belum banyak. Tetapi John Hetman melihat sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya dilihat publik. Karena pelatih tidak hanya melihat apa yang terjadi hari ini, pelatih juga melihat apa yang bisa terjadi 2, 3, bahkan 5 tahun ke depan. Dan mungkin John Hetman melihat potensi besar
dalam diri Matthew Baker. Lalu kita bergeser ke lini tengah, ada Joe Pelopesi, Ivar Jenner, Calvin Verdong, Raihan Hanan. Kombinasi pemain berpengalaman dan pemain muda yang menarik untuk kita saksikan. Kemudian tibalah bagian yang membuat banyak pendukung timnas tersenyum. Marcelino Ferdinand kembali. Ya, Marcelino kembali, pemain yang selama ini dikenal sebagai salah satu talenta terbesar Indonesia, kembali mendapatkan kesempatan. Kembalinya Marcelino bukan hanya soal satu nama yang masuk skuad, tetapi juga harapan tentang kreativitas, tentang kemampuan mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu momen magisnya. Bersama Marcelino hadir pula Sadil Ramdhani, lalu ada Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, Beckham Putra, dan Mauro Gisdra. Deretan pemain yang memberikan banyak opsi bagi John Hetman di lini depan. Kalau kita melihat lebih dalam, sebenarnya keputusan John Hetman ini memiliki pesan yang sangat jelas. Dia tidak sedang memilih pemain berdasarkan popularitas. Dia memilih berdasarkan kebutuhan tim. Dan itulah yang dilakukan pelatih-pelatih besar. Kadang keputusan mereka tidak populer. Kadang bahkan menuai kritik. Tetapi mereka berani mengambil risiko demi masa depan tim. Masuknya Matthew Baker menunjukkan bahwa usia bukan penghalang. Kembalinya Marcelino menunjukkan bahwa kualitas tetap dihargai. Dan absennya beberapa pemain menunjukkan bahwa tidak ada posisi yang benar-benar aman. Semua harus bersaing, semua harus bekerja keras, semua harus membuktikan diri. Inilah budaya yang selama bertahun-tahun ingin dibangun oleh negara-negara sepak bola maju. Jika kita bandingkan dengan beberapa tahun lalu, timnas Indonesia sekarang sudah sangat berbeda. Dulu kita sering bicara soal mimpi, sekarang kita mulai bicara soal target. Dulu kita hanya berharap bisa bersaing. Sekarang kita berharap masuk 100 besar FIFA. Dulu pemain muda sulit mendapatkan kesempatan. Sekarang pemain seperti Matthew Baker bisa masuk skuad senior. Dulu regenerasi sering terlambat, sekarang proses regenerasi mulai berjalan lebih cepat. Dan semua perubahan besar memang selalu dimulai dari keputusan-keputusan berani. Mungkin hari ini banyak yang meragukan pilihan John Hetman. Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tidak. Tapi satu hal yang pasti, timnas Indonesia sedang bergerak ke arah yang berbeda. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Kini pertanyaannya untuk teman-teman semua, apakah keputusan John Hetman memanggil Matthew Baker sudah tepat? Apakah Marcelino Ferdinand layak menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia di era baru ini? Dan menurut teman-teman, siapa pemain yang paling berpeluang mencuri perhatian saat menghadapi Oman dan Mozambik? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau teman-teman menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.